Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya. Baca doa pelajaran. Anak ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa ada masuk? Sakit. Ya, Nana, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri biar semangat ya. Pancasila, aku mendukungmu. Kami proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, takkan hari Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ya. Sudah siap kan pelajaran hari ini? Oke, anak-anak, ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Ada yang ingat coding itu apa? Oke, Fatir. Komputer menjalankan tugas tertentu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Fatir. Jadi apa itu coding? Coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa. Ibu membacakan pelajaran kita ya, biar makin semangat. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, lalu mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup sehari-hari. Sekarang kita ingin bertanya. Sekarang Ibu mau bertanya, ketika kamu akan berangkat ke sekolah, mana yang lebih dulu? Apakah mengambil tas dulu atau memakai sepatu? Kira-kira apa kira-kira? Mengambil tas atau bersepatu dulu? Oke, siapa yang berani menjawab kira-kira bagaimana?
Bilal bisa ya? Oke, gimana Bilal? Menurut pendapatnya Mas Bilal? Boleh, jadi menurut Bilal mengambil tas dulu ya, baru memakai sepatu. Oke, bagaimana jika mengambil tas itu tasnya jatuh-jatuh terus ketika kita memakai sepatu? Ayo, jadi enakan lebih dulu mana? Nah, mulai berpikir ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan sebuah video. Kira-kira ini cara membuat atau memasak nasi, pinter. Ibu lanjutkan ya. Kita tutup untuk ini. Bisa ya sebenarnya. Nah, Makeupnya tua ya. golongan Oke ya, sekarang kira-kira untuk memasak nasi, apakah persis seperti video yang ditampilkan di layar? Iya, sama. Di rumah seperti itu juga. Kira-kira nih ya, kalau misalkan runtutannya itu dirubah, apakah bisa menjadi nasi? Enggak ya? Berarti harus runtut ya. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Sekarang kita sudah melihat video yang Ibu tunjukkan ya, cara memasak nasi. Lanjut. Nah, contoh kegiatan sehari-hari. Nah, sebenarnya kita itu sudah berpikir komputasional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya orang tua kita memasak nasi harus runtut ya. Kita sediakan alat-alatnya dulu atau berasnya dulu? Beras. Oke, beras ya. Kalau alatnya tidak ada bagaimana? Tetap tidak bisa jadi nasi ya. Berarti harus runtut. Oke, harus detail gitu ya. Nah, sekarang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang logis dan terstruktur. Coba dibaca bersama. Proses berpikir yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah Jadi seperti itu berpikir komputasional. Yang namanya komputasional berasal dari kata-kata komputer. Berarti seakan manusia itu berpikir seperti komputer. Nah, ada 4 prinsip komputasional ya. Ini sebagai pengetahuan awal kalian. Yang pertama, dekomposisi. Nanti Ibu ada tugas buat kalian masing-masing prinsip ini ya. Dekomposisi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan Iza ingin makan nasi. Nah, tidak mungkin nasi tiba-tiba celing ada di depan kita. Harus kita masak terlebih dahulu, ya kan? Nah, yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola, mencari pola dalam masalah. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak fokus pada informasi penting. Abaikan hal yang tidak relevan.
komputasional ya. Apa saja? Oke, pinter. Nah, sekarang manfaatnya berpikir komputasional itu ada 3 yang Ibu sebutkan di sini ya. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan logis, mendorong kreativitas dan inovasi, membantu siswa memecahkan masalah secara sistematis. Oke, sekarang Ibu membagikan LKPD. Nah, sebelum kita mengerjakan, mari kita duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Nah, itu kalian baca dulu bersama kelompoknya, lalu dikerjakan. Waktunya hanya 3 menit. Oke, 5 menit. Nah. Ya, silakan kelompok Nino dan Zara menjelaskan tentang sama ya. Oke, silakan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya. Oh, yang roti dan madu. Oke, madunya madu alami berarti sehat ya. Kalau rotinya berarti roti buatan manusia, ada expirednya, bisa boleh, berarti madu dan roti ini bisa masuk di makanan sehat. Ya, oke. Tepuk tangan buat Ahmad. Nah, terima kasih ya. Oh, sekarang silakan kelompoknya Ahmad dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bilal dan Ahmad akan menjelaskan cara membuat jamu. Yang pertama, siapkan bahan-bahan seperti jahe, garam, gula, dan lain-lain. Kemudian, masukkan bahan-bahan ke dalam blender. Tunggu sampai habis. Kemudian, cari bahan yang sudah dihaluskan di blender. Kemudian, dimasukkan ke dalam bahan atau wadah. Dan jamu pun siap untuk disajikan atau diminum. Apakah ada yang belum ditanyakan kawan-kawan? Ada. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara membuat jamu. Sudah pernah minum jamu, nak? Rasanya bagaimana? Harus suka mulai sekarang jamu, karena jamu itu obat tradisional, menyehatkan badan. Tangan buat kelompoknya Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami dari Kakak Rima akan menjelaskan cara memasak mie goreng telur. Alat dan bahannya: alat panci, piring, sendok, garpu, dan wajan. Bahan: mie, telur, bumbu, sayuran, air, dan minyak. Langkah-langkah pembuatannya adalah: siapkan bahan-bahan, panaskan air sampai mendidih. Yang kedua, rebus mie di air yang mendidih. Siapkan piring. Lalu, masukkan bumbu. Goreng telur di minyak yang panas. Lalu mie disajikan di piring dan campur ke bumbu. Ambil telur dan taruh di piring. Mie goreng telur sudah siap disantap. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah ada, berarti semua paham ya tentang cara membuat mie goreng. Sudah pernah makan semua? Jadi pembuatan mie goreng ini secara rinci ya, dimasak dulu mie-nya seperti itu. Nanti praktek di rumah ya. Oke, terima kasih kelompoknya Belva dan Nada. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri, kalian evaluasi terlebih dahulu ya. Ini masing-masing anak mengerjakan satu-satu. Oke, sudah selesai. Oke, yang selesai ya. Apakah ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer boleh, ada yang bisa menyempurnakan? Bilal yang keras. Layaknya robot, yakni bikin layaknya robot. 1. Kreatif. Dan yang kedua, aktif menjawab. Dan yang terakhir, kreatif membuat sesuatu dengan detail. Oke, boleh. Jadi Ibu sempurnakan ya. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecah masalah secara sistematis dengan cara yang bisa dipahami dan dijalankan oleh manusia maupun komputer. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya sebagai refleksi pertemuan hari ini. Jadi kira-kira nih kalian hari ini mempelajari tentang apa? Coding, lalu berpikir komputasional. Oke, betul sekali. Apakah kalian senang belajar hari ini, Nak? Coba Ibu ingin tahu ekspresi senangnya, wajahnya bagaimana? Oh, pintar, Masya Allah. Oke, kalian harus lebih rajin lagi ya belajar di rumah dan juga harus mengikuti perkembangan zaman karena semakin kesini semakin canggih ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Hamdalah. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.